Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang tauhid wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya. Ya jemaah sekalian, Syekh mengatakan at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadati allati khalaqallahu al-alama li ajliha. Jadi tauhid artinya mengesahkan Allah di dalam beribadah, di mana Allah Azza wa Jalla telah menciptakan alam karena tujuan hal tersebut. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah agar mengesahkan Allah, agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sehingga jamaah sekalian, alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain dari Allah. Berarti termasuk para nabi dan rasul, para malaikat, jin dan manusia. Jadi bukan kemudian malah ada manusia yang dijadikan sekutu bagi Allah, ini keliru. Atau sebagian orang yang mereka mengkultuskan Rasulullah, ini keliru. Qala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Dzariyat. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, kenapa kok jin disebutkan lebih dahulu daripada manusia? Ada beberapa tafsiran, ya. Tapi tafsiran yang lebih kuat dan ini yang lebih mendekati kebenaran, kenapa jin disebutkan lebih dahulu? Karena memang jin diciptakan lebih dahulu. Ada sebagian yang mengatakan karena sifat ibadahnya jin itu rahasia, adapun manusia itu nampak. Tapi yang paling kuat tadi, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ay yuwahhiduni fil ibadati, maksudnya agar mereka mentauhidkanku di dalam beribadah. Wa yufriduni fit du'a, dan agar mereka mengkhususkanku di dalam berdoa. Jadi makna ya'budun yuwahhidun. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasannya penciptaan jin dan manusia tujuan utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, baik dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ataupun asma dan sifat. Ya, kemudian masalahnya di footnote dikatakan al-ayah raddun ala man yaz'umu anna al-alam
khuliqa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini membantah orang-orang yang beranggapan bahwa alam ini diciptakan karena sebab Rasulullah SAW. Jadi karena sebagian ada yang mengatakan adanya alam itu gara-gara Rasulullah. Bahkan ada hadis yang dalam artian tidak sahih. Maka ayat ini membantah. Kenapa? Karena tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, atau dalam artian adanya alam ini karena tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, agar mereka mengesahkan Allah. Jadi adanya alam karena ada tujuan yang sangat-sangat agung, yaitu ibadah. Ibadah. Tanpa ada tujuan ini, kita tidak mungkin diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin. Makanya keliru ketika seseorang lupa dengan tujuan utamanya. Malah kadang menjadikan sarana sebagai tujuan utama. Banyak orang-orang yang rela menghabiskan waktu untuk mencari dunia, tetapi tidak mau meluangkan waktu untuk ibadah. Padahal ibadah itulah tujuan utamanya. Padahal ibadah itulah kenapa sebabnya kita kok ada di atas muka bumi ini. Tapi ternyata banyak dinanaikan oleh bahkan kebanyakan manusia. Agamanya masalian wa anwa'ut tauhidi al-atiyati makhhudatun minal Qur'ani al-Karim. Dan macam-macam tauhid berikut ini nanti akan disebutkan. Itu diambil dari Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau sebagian ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 ini bid'ah, keliru. Kenapa aja masalahnya? Karena ketiga tauhid ini terkandung dalam beberapa ayat Al-Quran. Bahkan di surah Al-Fatihah itu terkandung 3 tauhid. Ada pembagian menjadi 3 ini babnya hanya sekedar untuk memudahkan. Tetapi intinya sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb rububiyah. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Sehingga kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya istiqra. Setelah kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi, maka disimpulkan bahwa mengesahkan Allah itu ada di 3 sisi. Ada di 3 sisi. Pertama, dari sisi kita mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah ketika menciptakan, ketika mengatur alam, ketika menguasai, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Nah, sehingga diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Tapi tetap zat yang diesahkan ya Allah. Kemudian yang kedua dari sisi ketika hamba beribadah pada Allah. Maksudnya ketika sholat harus karena Allah, ketika taklim harus karena Allah, ketika puasa harus karena Allah. Jadi zatnya tetap satu. Dan yang ketiga dari sisi ketika menetapkan asma dan sifat. Maksudnya ketika menetapkan asma dan sifat harus bersumber dari wahyu, Quran ataupun sunnah. Dan asma dan sifat itu tetap mengerucut pada zat yang satu. Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim ya Allah, Ar-Razzaq ya Allah. Beda dengan orang-orang Nasrani, mereka menetapkan Trinitas itu memang zatnya beda. Ada Tuhan Ibu, Bapa, Anak. Kalau ini tidak zaman Nasrani, tetap zatnya satu. Cuma ketika kita ingin mengesahkan Allah, dilihat dari sisi-sisi yang 3 tadi. Nah, sehingga jangan heran ketika ada sebagian ulama yang membagi menjadi 2, tapi intinya tetap sama. Intinya tetap sama.
Tapi beda ya ketika ada sebagian kelompok yang mereka membagi tauhid menjadi 4 karena ada maksud dan tujuan. Contoh seperti sebagian kelompok membagi menjadi atau menambahkan satu tauhid ya hakimiyah. Mereka ada maksud dan tujuan. Ya, di antaranya mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan serampangan. Ini jelas keliru ya, jelas keliru seperti itu. Ya, macam yang pertama, ikhwan wa fillah, tauhidur rabb. Huwa al-iktirafu bi anna Allah huwa ar-rabbul wal khaliqu wa qad iktarafa bi hadzal kufar wa lam yudhilhum dzalika fil Islam. Yang pertama tauhid rububiyah. Artinya al-i'tiraf, mengakui bahwasannya Allah adalah Rabb, ya, pengatur, ya, pemilik, penguasa, ya, wal khaliq, pencipta. Dan jamaah sekalian, 3 sifat, 4 sifat itu hanya bisa terkumpul pada zat Allah. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Kalau makhluk tidak mungkin ya. Makhluk itu kadang ada yang bisa menciptakan, tapi belum tentu memiliki. Contoh orang yang kerja di pabrik mobil, apakah semua karyawannya punya mobil? Belum tentu ya. Makhluk ada yang ngatur, tapi belum tentu memiliki. Tukang parkir ya, apakah kemudian punya mobil? Belum tentu. Nah, sehingga 4 sifat ini hanya terkumpul pada Allah, dan 4 sifat ini mewakili sifat-sifat yang lain. Kenapa jamaah sekalian? Karena tidak mungkin zat yang menciptakan nggak punya ilmu, nggak mungkin. Zat yang menciptakan ya pasti punya sifat ilmu, melihat, mendengar. Zat yang mengatur nggak mungkin nggak punya kekuasaan. Jadi semua nanti mengerucut kepada 4 sifat yang terkumpul dalam kalimat Rabb, ya, wal khaliqun malikun mudabbir. Wa qad iktarafa bihadzal kufar. Dan tauhid ini jamaah sekalian telah diakui oleh orang-orang kafir. Ingat ya, bahasanya diakui. Jadi mereka bukan mentauhidkan rububiyah, bukan. Karena mereka juga tetap dianggap mengingkari. Ya. Karena ketika mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu bisa mendatangkan rezeki, berarti ya mereka secara tidak langsung telah cacat dalam tauhid rububiyahnya. Sehingga yang tepat bahasanya mereka mengakui iya. Dalam tauhid rububiyah itu kebanyakan mereka mengakuinya. Walam yudhilhum dzalika fil Islam, tetapi semua ini tidak menjadikan mereka masuk di dalam Islam. Sehingga artinya jamaah sekalian, hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah tidak lantas menjadikan seseorang masuk di dalam Islam. Orang yang mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, apa kemudian secara otomatis dia dianggap muslim? Belum tentu. Ya. Bahkan orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, misalkan, tapi ternyata nggak sholat, misalkan, sama sekali tidak pernah sholat, maka kalimat tauhidnya tidak manfaat. Ya. Bahkan dia dihukumi menurut pendapat yang rojih, dia kafir ya. Kalau dalam artian meninggalkan sholat secara totalitas. Apalagi hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah, tidak pernah melafadzkan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat misalkan, maka tidak lantas menjadikan dia masuk ke dalam Islam. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka, maka sungguh mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang kafir
di zaman Nabi mereka yakin dan mengakui bahwa yang menciptakan mereka ya Allah. Yang memberikan rezeki kepada mereka juga Allah. Makanya mereka itu ketika berlayar menaiki sebuah kapal, ketika di tengah lautan terjadi ombak besar, maka mereka hanya berdoa kepada Allah. Karena mereka yakin zat yang bisa menyelamatkan dalam kondisi genting seperti itu hanya Allah. Tapi Masya Allah, sampai pun mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, tapi doanya dikabulkan ketika hanya doa kepada Allah. Sehingga akhirnya mereka diselamatkan sampai ke daratan. Cuma masalahnya ketika mereka sudah sampai ke daratan, akhirnya berbuat syirik kembali. Ini masalahnya. Sehingga ini juga pelajaran bahwa doanya orang kafir mungkin dikabulkan. Mungkin ya. Tapi kalau doanya kepada Allah ya. Apalagi kalau yang berdoa seorang muslim, doanya ikhlas hanya kepada Allah, maka lebih ya, berpotensi besar untuk dikabulkan oleh Allah. Nah, sehingga jangan pelit-pelit ketika berdoa. Waqad ankara syuyu'iyun wujud Rabb fakana asyadda kufran min kuffaril jahiliyah. Dan sungguh orang-orang syuyu'iyun, ateis, komunisnya, mereka telah mengingkari wujudnya Allah, keberadaannya Allah. Dan mereka adalah orang yang paling parah kekufurannya daripada orang-orang kafir jahiliyah. Sehingga ini juga menunjukkan bahwasannya kekufuran itu bertingkat-tingkat. Karena kafir itu kan banyak. Ada ahlul kitab, ada musyrik, ada munafik, ada ateis, ada murtad, ada kejawin. Semuanya kafir. Ateis apakah musyrik? Bukan. Ateis itu bukan musyrik, tapi orang kafir. Ini karena orang-orang ateis ya pura-pura musyrik karena tidak mengakui sama sekali Tuhan. Tapi kalau ahlul kitab, iya, dia juga kafir, juga musyrik seperti itu. Tapi musyrik juga belum tentu ahlul kitab, ya. Belum tentu ahlul kitab. Tapi dari sederetan macam orang kafir, maka yang paling parah adalah munafik. Sehingga Allah tempatkan mereka fid darkil asfali minan nar. Itu paling ngeri ya masalahnya. Sehingga ini juga menunjukkan bahwasannya azab di neraka untuk orang-orang kafir juga bertingkat-tingkat. Dan azab yang paling ringan adalah azab yang ditimpakan kepada Abu Thalib, paman Rasulullah jamaah. Kemudian yang kedua, tauhidul ilah, tauhid uluhiyah. Huwa tauhidullahi bi anwa'il ibadatin masyru'ah kad du'ai wal isti'anati wat tawafi wad dzabhi wan nadri wa ghairiha. Itu mengesahkan Allah di dalam macam-macam ibadah yang disyariatkan. Ingat, mengesahkan Allah di dalam macam-macam ibadah yang disyariatkan. Jadi kalau ibadahnya bid'ah, maka dia tidak dianggap mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Mengadakan acara Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, kemudian menganggap kami mentauhidkan dalam uluhiyah, keliru. Jadi mentauhidkan dalam uluhiyah itu maksudnya mentauhidkan Allah dengan cara beribadah dengan ibadah yang disyariatkan, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Jadi kalau bid'ah nggak termasuk, tidak termasuk. Contohnya berdoa, wal isti'anah meminta pertolongan, wat tawaf, wad dzabhi menyembelih, wan nadri nazar dan yang selainnya.
Wa hadzal naw' walladzi jahadahul kuffar. Ya. Jenis inilah yang telah diingkari oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka menolak tauhid uluhiyah ini. Ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, maka mereka menolak. Bahkan suatu hari pernah mereka mengajak Nabi untuk saling bergantian. Setahun mereka beribadah kepada Allah, tetapi kemudian minta setahun berikutnya Nabi juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Yang akhirnya kemudian Allah turunkan dengan surat Al-Kafirun. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, tidak boleh. Dan ini juga menunjukkan bahwa toleransi itu bukan berarti kemudian kita ikut merayakan atau ikut beribadah dengan cara mereka. Toleransi itu ya kita biarkan mereka beribadah dengan caranya, dan mereka jangan kemudian ngajak kita untuk beribadah dengan cara mereka. Dan masya Allah, Islam itu sudah mengajarkan kita toleransi dari zaman Rasulullah, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat fihi khusumatu bainal umami wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tauhid inilah terjadi permusuhan antara umat-umat dengan para rasulnya semenjak Nabi Nuh, karena memang rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rasul terakhir adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jumlah Nabi berapa jemaah? 124.000. Jumlah Rasul 315 kurang lebih. Ada pendapat yang lain mengatakan jumlah Nabi itu sejumlah sahabat Nabi Muhammad. Ya kurang lebih 124.000. Adapun jumlah Rasul sejumlah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ya kurang lebih 300-an. Seperti itu. Adapun bapaknya Nabi dan Rasul siapa jawab? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Bapaknya manusia Nabi Adam. Kemudian putranya Sis bin Adam. Kemudian Nabi Nuh. Kenapa coba? Sahih. Jadi dari Nabi Adam yang punya keturunan anaknya Sis. Jadi Sis kemudian sampai Nabi Nuh, ya, ketika Allah kirim banjir bandang dan tidak ada satu orang pun yang selamat kecuali yang ikut perahu. Dan yang ikut perahu yang punya keturunan hanya Nabi Nuh. Nah, sehingga dikatakan bapaknya manusia ada 3. Ada 3 seperti itu. Kemudian masalahnya, waqad hathal Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi ali. Dan sungguh Al-Qur'an Al-Karim telah menganjurkan tauhid ini di banyak surat-suratnya. Wa ala du'aillahi wahdah, agar berdoa hanya kepada Allah. Fa fi suratil Fatihah naqra, dan di surat Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Orang yang paham nahwu jamaah harusnya paham apa sih makna ayat ini. Karena ini jamaah sekalian induknya dari surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu induk dari surat-surat di dalam Al-Quran. Sehingga intinya terkumpul dalam ayat ini. Orang yang paham susunannya, dia akan paham bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita agar beribadah hanya kepada Allah. Agar meminta tolong hanya kepada Allah. Kita lihat jemaah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu.
Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Asli kalimatnya na'buduka. Tapi kemudian domir ka ini dikedepankan. Sehingga di sini ada taqdimu ma haqqahu takhir. Mengedepankan sesuatu yang haknya di akhir. Maka dalam kaidah yufidul hasr, maka berfaedah pembatasan. Maksudnya berarti ibadah itu dibatasi hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Beda kalau nak buduka, masih bisa disambung nak buduka wal asjaru wal ardu was samawati, masih bisa nyambung. Kalau ini sudah nggak bisa, iya kak nak budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, selesai. Karena memang maknanya pembatasan tadi. Sehingga kalau mereka mengklaim paling paham dengan nahwu, tapi masih minta kepada penghuni kubur, berarti belum paham. Cuma hanya sekedar apa jamaah? Ilmu untuk gaya-gayaan. Kalau kita keliru, dikritik, dijatuhkan. Padahal yang ini saja mereka nggak paham. Buktinya apa? Masih tawasul kepada para jamaah? Wali yang sudah meninggal dunia. Itu kan keliru. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Maknanya nahussuka bil ibadah. Kami mengkhususkan Engkau di dalam beribadah. Fanad'uka wahdak, dan kami hanya berdoa kepadamu semata. Wala nasta'inu bi ghairik, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Ini maknanya. Wa tauhidul ilahi yashmal ifradahu fit du'aihi. Sehingga tauhid uluhiyah itu mencakup mengesahkan Allah di dalam berdoa kepadanya, di dalam beribadah kepadanya. Wal hukma bi Qur'anihi, dan berhukum dengan Qur'annya. Wal ihtikam ila syar'i, dan berhukum dengan syariat-syariatnya. Ini umum. Wa kulluhu dakhilun fi qaulihi azza wa jalla, dan semua itu masuk di dalam cakupan firman Allah azza wa jalla, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai dengan benar kecuali aku. Maka sembahlah aku. Jadi artinya tauhid uluhiyah itu kita mengesahkan Allah di dalam kita beribadah kepada Allah. Doa, puasa, zakat, haji, umroh, harus diperuntukkan hanya kepada Allah. Sehingga gini jemaah, kalau seandainya ada seseorang memalingkan ibadah itu kepada makhluk, baik misalkan dengan cara riya, apalagi kalau kemudian sampai doa langsung kepada mayit, maka orang yang seperti ini berarti sudah mensejajarkan makhluk dengan Allah. Jadi diangkat agar sejajar dengan Allah. Ini syirik. Atau yang pertama tadi, tauhid rububiyah itu ketika seorang meyakini ada makhluk yang mengatur alam ini. Contohnya dorok itu. Berarti sama halnya dia mengangkat makhluk sejajar dengan Allah. Kenapa? Karena ia mengatur alam cuma Allah. Itulah syirik. Beda kalau istihza. Istihza itu menjatuhkan Allah sejajar dengan makhluk. Contoh, ketika seorang mengatakan Allah mendengar, tetapi pendengaran Allah persis seperti pendengaran makhluk. Ini namanya pelecehan. Ya sama-sama kufur, cuma secara istilah beda seperti itu. Kalau syirik itu makhluk diangkat, tapi kalau pelecehan Allah dijatuhkan. Tapi ya sama-sama pembatal keislaman. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i wa sifat, tauhid asma dan sifat. Huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadisis sahih min sifatillahi allati wasafa biha nafsah
aw wasafa biha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anal haqiqati min ghairi ta'wil wala takyifin wala tafwidin kalistiwa'i wan nuzul wal yad wal maji wa ghairiha minas sifat. Jadi tauhid asma dan sifat itu artinya beriman dengan setiap apa yang telah datang di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis yang sahih dari sifat-sifat Allah yang telah Allah sifati untuk dirinya atau yang telah disifati oleh Rasulullah ya, di dalam hadis-hadisnya sesuai dengan hakikatnya, tanpa ditakwil, tanpa ditakyif. Ditakwil itu dipalingkan artinya kepada arti yang tidak sebenarnya. Seperti istiwa diartikan istaula, kekuasaan, ini keliru ya. Wala takyif, menanyakan bagaimana wujudnya, keadaannya, ini nggak boleh. Oh bagaimana sih? Itu nggak boleh. Wala tafwid, dan tidak juga menyerahkan maknanya. Apa sih maknanya? Oh terserah Allah, nggak mau tahu. Ini juga keliru. Kalistiwa iwan nuzul, seperti istiwa dan turun, tangan dan datang. Wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lainnya. Nufassiruha, maka ingat ya, kita menafsirkan sifat-sifat itu bima warada ani salafi, sebagaimana yang telah datang dari para ulama salaf. Falistiwa, seperti istiwa ya, contohnya warada tafsiruhu, telah datang tafsirnya dari tabi'in, jadi ulama-ulama tabi'in, sebagaimana di Sahih Bukhari, bi annahu al-ulu wal irtifa. Jadi istiwa itu artinya tinggi, irtifa juga tinggi. Yang keduanya sesuai dengan keagungan dan kekuasaan Allah. Ya, tidak sama dengan makhluknya. Ya, sebagian seperti contoh Imam Ibnu Qayyim, istiwa itu artinya irtafa'a wa ala wasa'ada wastaqarra. Irtafa'a wa ala wasa'ada artinya sama, tinggi. Kemudian wastaqarra, menetap. Sehingga kalimat istiwa di dalam Al-Quran itu kurang lebih empat makna, ada 4 makna. Tinggal lihat konteksnya. Tetapi semua itu menunjukkan Allah di atas. Allah di atas. Ya. Tapi ingat, sifat istiwanya Allah beda dengan makhluknya. Allah istiwa di atas arsy, tidak butuh dengan arsy. Karena Allah zat yang maha besar. Arsy itu tidak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan dengan Allah. Sehingga tidak mungkin ya, Allah butuh dengan makhluknya, enggak mungkin. Jadi di atasnya ya. Bukan berarti kemudian menempel, ya itu keliru. Dan sifatnya beda dengan sifat makhluk. Ya. Dan tidak boleh kita mentasbih, oh sama persis, itu nggak boleh. Namanya pelecehan jamaah sekalian. Jadi kewajiban kita hanya meyakini, menetapkan sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Tapi kita yakin beda dengan makhluknya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Beda cuma saja. Tidak sama. Ya tidak sama. Ya. Kemudian Mas Halian, saya menjelaskan yang pertama at-ta'wil. Apa sih arti ta'wil? Huwa sarfu dhahiril ayati wal ahaditsis sahihati ila ma'nan akhar batin. Ya. Mislu istawa bimakna istawla. Jadi ta'wil itu memalingkan dhahir ayat dan dhahir hadis-hadis yang sahih kepada makna yang lain yang batin. Seperti contoh istiwa diartikan istawla, ya berkuasa. Ini jelas takwil yang batin. Dan gini Mas, ahli takwil itu
Ada banyak macamnya. Ada takwil bermakna takdzib. Takwil bermakna takdzib. Kalau takwil bermakna takdzib, hukumnya kufur. Tapi kalau takwil sekedar memalingkan makna kepada makna yang lain, maka ini dilihat. Ya, ada dua macam. Kalau memalingkan makna kepada makna yang lain, yang secara kaidah bahasa Arab tidak ada ya, makna tersebut, maka ini maknanya seperti takdzib, pendustaan. Hukumnya bisa kufur. Contoh misalkan istawa diartikan HP. Apa ada bahasa Arab istawa artinya HP? Tidak ada. Sehingga takwil seperti ini maknanya takdzib, pendustaan. Sama seperti hukum yang pertama, kafir. Tapi kalau takwil dia memalingkan makna yang asli kepada makna yang tidak asli, tetapi secara kaidah bahasa Arab masih ada makna tersebut, tidak sampai kafir. Contoh tadi istawa dimanai istawla. Dalam bahasa Arab iya, secara makna ada makna seperti itu. Tangan kekuasaan, iya. Tetapi ketika dinisbatkan kepada sifat-sifat Allah itu keliru. Keliru. Sehingga takwil seperti ini tidak sampai pelakunya jatuh dalam kekufuran. Makanya para ulama kita tidak mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah. Kenapa? Karena takwil mereka secara bahasa Arab itu masih ada maknanya. Cuma keliru. Keliru. Kenapa? Karena dalam asma dan sifat atau dalam sifat-sifat Allah tidak boleh ditakwil, tetapi kita biarkan makna itu sebagaimana zahirnya. Tangan ya tangan. Istiwa ya istiwa. Karena kalau seandainya tangan itu ada makna yang lain, tentu Nabi sudah menjelaskan kepada para sahabat yang jumlahnya kurang lebih 124.000. Masa tidak ada ya apa aja masalahnya? Satu asar pun tidak ada, nggak mungkin. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka memahami yad ya yad, tangan ya tangan. Cuma tangan Allah ya beda dengan tangan makhluknya. Pasti beda jemaah. Sifat Allah pasti beda. Nama boleh sama, tetapi hakikat pasti beda. Karena orang-orang Asy'ariyah ketika mereka menolak sifat yad dengan alasan karena makhluk punya yad, punya tangan. Kemudian mereka membuat ya ilzam. Kalau menetapkan sifat tangan untuk Allah, berarti sama halnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu yang kemudian mereka paksakan kepada kita. Kalian yang menetapkan sifat yad bagi Allah, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal kalau kita ditanya, tidak ada di antara kita yang mengatakan tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Tidak ada satu pun ya. Kita katakan tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tapi anehnya, mereka juga menetapkan sifat-sifat yang lain seperti kudrah misalkan. Padahal kudrah, makhluk juga punya kudrah, kemampuan. Jadi kalau alasan ditolaknya karena makhluk juga punya sifat itu, ya harusnya sifat kudrah kalau ikut kaidah mereka ya ditolak. Tapi tetap mereka ya akan berhujah beda ya. Nah, Pani mengatakan apa? Kami menetapkan sifat kudrah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini juga sama. Ketika kami menetapkan sifat yad bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, kita katakan wajah Allah, tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya, selesai. Makanya kaidahnya Ahlussunnah itu jelas, tidak muter-muter ya. Asy'ariyah itu membingungkan. Satu sifat diterima, yang lain ditolak dengan alasan tadi. Tetapi ya dalam sisi yang lain kaidah itu tidak diamalkan. Itu kan keliru. Kemudian masalah yang kedua, at-ta'til. Huwa jahdu sifatin nahi wa naf'iha. Ya. Jadi ta'til itu mengingkari sifat-sifat Allah dan menafikan, meniadakan. Ya. Seperti ulumullah, seperti uluwillah, ketinggian Allah di langit. Faqad za'amatil firaqu
ad-dhalah, karena kelompok-kelompok yang sesat telah beranggapan bahwa Allah itu fi kulli makan, di mana-mana. Ini kan ngeri jemaah. Kata mereka Allah di mana-mana. Berarti Allah ada di Indonesia, Allah ada di Malaysia, Allah ada di Thailand. Berarti jumlahnya banyak. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy, di atas. Bahkan anak kecil pun secara fitrahnya akan mengakui Allah itu di atas. Kalau doa pasti di atas. Tapi mereka ya selalu gitu ya, cari-cari alasan. Kata mereka, kenapa ketika doa mengarah ke atas? Kata mereka, oh ini kiblatnya doa. Ya. Bukan menunjukkan Allah di atas. Ya. Padahal kiblat doa ya sama seperti sholat, Ka'bah. Adapun kita ke atas karena fitrah kita memang mengakui Allah di atas. Kalau Allah di mana-mana sudah minta gini aja. Ya, Allah kan di mana? Di bawah. Fitrah kita pasti ke atas. Karena memang Allah di atas, bukan fikun limakan, bukan di mana-mana. Kemudian at-takyif. Huwa takyifu sifatillah. Jadi takyif itu menanyakan tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana sih sifat Allah? Bagaimana sih wujudnya? Ini haram, tidak boleh. Wa anna kaifiyataha kadza, bahwasannya sifat-sifatnya itu seperti ini. Fa ulumullahi, maka ketinggian Allah di atas ars tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Wala ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah, dan tidak ada yang tahu hakikat sebenarnya kecuali Allah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat at-tamtsil. Tamtsil. Huwa tamtsilu sifatillahi bi sifati khalqihi. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan yang zinullahu ila sama'i kanuzulina. Allah turun ke langit dunia seperti turunnya kita. Tidak boleh jamaah. Wa hadisun nuzul, ya, rawah Muslim, dan hadis tentang turunnya Allah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang itu jamaah kadang membayangkan gini. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Berarti ars kosong. Kemudian mereka membayangkan lagi, malam itu beda-beda. Berarti di Amerika yang misalkan ketika itu siang, Allah di mana? Pemikiran ini muncul karena menyamakan turunnya Allah dengan makhluk. Ini yang membuat orang akhirnya apa? Menolak. Padahal kaidah kita, sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Allah turun ke langit dunia, Allah tetap di arsy. Tetap ya masalahnya. Kok beda? Ya, memang beda sifat Allah dengan sifat makhluk, beda. Kalau makhluk, dia sekarang berada di lantai 3, turun ke lantai 2, berarti lantai 3 kosong. Itu makhluk. Allah turun ke langit dunia, tetap Allah istiwa di atas arsy. Ya. Bingung ya? Orang-orang yang rancu bingung ya masalahnya. Jadi sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Tetap Allah istiwa di atas arsy, walaupun turun ke langit dunia. Ya, apalagi kalau sudah akal-akalan, bingung ya, Pak. Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar itu mana beda-beda. Berarti Lailatul Qadar beda-beda ya, Pak. Terjadi berapa kali? Sehari atau berapa hari ya, Pak? Ya. Sekarang malam di Amerika beda. Berarti Lailatul Qadar itu terjadi berapa kali? Ya. Ini kalau sudah akal-akalan, sekali, tetap terjadi sekali. Malam itu kan apa? Berlanjutnya. Sekarang di Indonesia mungkin masuk jam 6. Tetap nanti ketika di negara lain akan berlanjut terus. Jadi kejadiannya ketika itu saja. Cuma kejadiannya di satu tempat itu dari tenggelam matahari sampai terbit fajar shadiq, berlangsung sekali. Tapi memang malamnya beda-beda di setiap negara. Tapi itu berlanjut tetap terus, nggak terpisah. Seperti itu. Nah, kemudian masalahnya, wa minal kadhib nisbatu hadat tashbih ila Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di antara bentuk kedustaan menisbatkan tashbih ini kepada Syekhul Islam. Mereka mengatakan Syekhul Islam itu mentashbih. Itlam najidhu
fi kutubi. Ternyata kami tidak mendapati di kitab beliau. Beliau membuktikan jamaah. Ternyata di kitab-kitab Syekhul Islam tidak ada. Ya. Jadi yang ada itu fitnah. Kedustaan dari mereka. Bal wajadna nafyahu litamtsil wa tashbih. Bahkan yang kami dapatkan di dalam kitab beliau ya adalah menafikan tamsil dan tashbih. Beliau itu menafikan, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang ada di kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bukan malah beliau dianggap menyerupakan. Sehingga kadang sebagian menisbatkan Syekhul Islam itu apa? Ya, mujasimah. Ya, mengatakan Allah itu punya tubuh seperti makhluk. Ya, kata siapa aja masalahnya? Itu tuduhan saja. Di kitab-kitab beliau dilihat, dicek. Tidak ada seperti itu. Ya. Bahkan beliau menolak tasbih. Tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian at-tafwid. 'Inda salafi fil kaif. Jadi tafwid itu menyerahkan. Menurut ulama-ulama salaf, mereka tafwid dalam kaifiyah. Maksudnya gini, dalam masalah hakikat sifat Allah, bentuknya seperti apa, hakikatnya seperti apa, iya kita serahkan kepada Allah. Yang tahu hanya Allah. Ya. La fil makna, bukan dalam makna. Kalau makna kita tetapkan. Karena Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Jadi kalau kemudian ada satu kalimat, satu kata di dalam Al-Quran yang tidak ada maknanya, berarti fungsi tadabbur ini sudah tidak ada lagi jemaah. Sehingga semua kata di dalam Al-Quran pasti ada maknanya. Pasti jemaah. Ada yang kalau kemudian ada yang mengatakan, oh ini tidak ada, ini musyabbihah misalkan. Ini keliru. Ya. Faristiwa umasanan, maka istiwa contohnya maknahu an-ulu. Maknanya tinggi dan tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Kalau ulama-ulama salaf mereka menyerahkan hakikat, makna kita tetapkan karena memang Quran menjelaskan iya ya iya. Ya. Wajah ya wajah, turun ya turun. Ya. Tetapi kita menetapkan sifat-sifat itu sebagaimana keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tidak kemudian kita samakan dengan makhluk. Ya. Yang tidak boleh itu kalau kemudian menyamakan sifat itu dengan sifat-sifat makhluknya. Ini jelasnya. Ya, apa namanya diharamkan. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian ingat kalau kemudian di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang tidak ada maknanya, berarti tadi ya akan bertolak belakang dengan fungsi dari Al-Quran. Ustaz, tapi kan ada huruf-huruf muqatta'ah. Jawabannya itu huruf, bukan kata. Pun tetap ada fungsi dan tujuannya. Allah ketika menurunkan huruf-huruf muqatta'ah adalah untuk mendebat ya, para ahli syair yang ternyata mereka tidak bisa membuat ya seperti dengan Al-Quran seperti itu. Tetap ada maksud dan tujuannya, tapi sekali lagi ya ini bukan kata ya, karena huruf ya, walaupun sebagian ada yang mencoba memberikan apa arti ya, seperti Toha katanya ini nama Nabi Muhammad SAW, tetapi ya ini huruf-huruf kalaupun tidak ada maknanya, tapi maksud dan tujuannya ada ketika pasti itu turunkannya. Tapi kalau kata dalam Al-Quran semuanya ada maknanya, semua ada maknanya. Dan dalam masalah sifat, kaidah Ahlussunnah membiarkan makna itu sebagaimana zahirnya, tidak ditakwil, tidak dipalingkan kepada makna yang lain. Tetapi kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari awal. Jelas, ini sebenarnya apa faktor penyebab terjadinya penyimpangan ajaran tauhid?
Ya jamaah sekalian, apa faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam tauhid? Banyak. Pertama, kebodohan. Dan bodoh inilah jamaah yang menyebabkan banyak orang ya terjatuh dalam kekeliruan. Yang kedua, ta'assub, fanatik kepada apa? Golongan. Ya. Nah, ini yang kadang ketika diingatkan sulit, jamaah. Karena fanatik dengan tokoh tertentu. Ya. Apalagi kalau sudah menganggap tokohnya itu dianggap apa? Yang paling benar. Mau kita ingatkan, ya repot. Ya. Kemudian di antara faktor yang lain, minimnya masyarakat untuk sadar diri, memahamkan ya, kepada generasi mudanya untuk memahami tauhid sebagaimana pemahaman yang sesuai dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya ajarkan. Contoh misalkan di apa namanya sekolah-sekolahan, kadang buku-buku panduannya itu ya nggak beres. Ya. Yang diajarkan ya 20 sifatnya. Itu yang disebarkan. Sehingga akhirnya banyak yang menyimpang. Ya. Sehingga kita harus apa jemaah? Punya andil di situ. Ajarkan. Kalau seandainya misalkan putra-putri antum disekolahkan di sekolah-sekolah umum, ya, maka akidah akhlak itu nggak lepas dari ajaran-ajaran mereka. Sehingga di rumah harus ekstra untuk diingatkan yang benar seperti ini. Ya. Nah, kemudian di antara faktor yang lain yang mungkin apa namanya penyebabnya banyak orang yang keliru dalam masalah tauhid itu ya karena apa tadi, bodoh, fanatik sudah ya, ta'assub pada kelompok ataupun golongan. Kemudian minimnya orang-orang untuk memahami ya, sadar diri memahami perkara tauhid sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Rasulnya dan para sahabatnya. Ya masih banyak masalahnya, kurang lebih ya itulah diantaranya ya. Sehingga agar kita bisa keluar dari hal ini, maka jangan fanatik, kemudian belajar ya, tentang masalah tauhid yang diambil dari apa? Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Itu pula masalah di antara faktor yang lain mungkin karena banyak tersebarnya dai-dai yang berpemahaman menyimpang, sehingga banyak masyarakat dan umat yang tahu dari mereka, sehingga akhirnya apa? Ya tahunya tauhidnya seperti itu. Nah, sehingga dari sini pentingnya untuk menyebarkan dai-dai yang mengajarkan tauhid yang benar seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, Fatul. Ini ada pertanyaan kita. Ini mulai pertanyaan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, mau tanya apakah boleh kita berguru pada seseorang yang melibatkan para sahabat? Maksudnya nggak perlu salah, tapi mereka membentuk organisasi atau bergabung dalam organisasi seperti Hasmi, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kriteria ormas yang boleh kita ikuti? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jamaah sekalian, bolehkah kita belajar kepada ustadz yang membuat apa? Ormas. Jadi gini jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita ingin belajar kepada siapapun, yang penting untuk kita lihat adalah apa yang disampaikan. Ya. Kalau ini disampaikan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, misalkan, berarti yang diajarkan sudah benar. Yang diajarkan sudah benar. Tapi kalau kemudian misalkan ustadz tersebut kok berafiliasi dengan organisasi ataupun dalam artian kelompok-kelompok tertentu, maka dilihat kalau dalam artian dia mengajak kepada kelompoknya, misalkan organisasinya, maka jangan diikuti. Ya.
Kenapa jamaah sekalian? Karena mungkin yang dia ajarkan hanya ketok saja. Ya. Di balik itu mungkin ada misi yang lain yang kadang sebagian orang dia belum paham. Ya, kenapa? Karena kadang ketika kita sudah kecantol ya dengan ustadznya, kadang akhirnya ketika diingatkan sulit. Oh, yang diajarkan itu sama kok dengan yang diajarkan ustadz-ustadz yang lain. Biasanya memang awal-awal seperti itu. Tapi kalau sudah semakin dalam, baru ketahuan jemaah. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari ustadz ataupun guru harus lebih selektif. Harus lebih selektif. Kalau kita ingin mencari makanan juga pilih-pilih, guru harus pilih-pilih lagi. Ya. Kalau seandainya gini ya Mas Alian, ada seorang guru, manhajnya tidak perlu ditanyakan, hafalannya luar biasa, tapi akhlaknya buruk, lisan nggak dijaga, ya, suka nyakiti orang, kira-kira pantas tidak dijadikan guru? Tidak pantas. Apalagi kalau manhajnya menyimpang, lebih parah lagi. Ya. Sehingga kalau memang terindikasi ada afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, yang terbaik dihindari. Cari yang jelas-jelas. Ya. Apalagi ustadz-ustadz yang sunnah sudah banyak. Ya, tidak perlu ya mencari ustadz-ustadz yang dalam artian masih meragukan seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, ini apakah minta muamalah, apakah boleh pengendara motor memanfaatkan asuransi kecelakaan lalu lintas dari jasa marga karena harus operasi akibat kecelakaan tersebut? Biayanya cukup besar, jadi kalau harus accident pun tidak mampu. Dan data tidak ada berarti pembayaran asuransi ini otomatis ya. Ya, Mas Adian, ini jelas asuransi konvensional. Bolehkah ketika pesertanya ada yang kecelakaan kemudian mengklaim? Jawabannya boleh. Tapi bolehkah mengambil lebih dari apa yang pernah disetorkan? Jawabannya dilihat. Kalau dia orang yang mampu, orang yang kaya, tidak boleh untuk mengambil lebih dari apa yang pernah disetorkan. Ya. Dulu misalkan pas bayar bayar iurannya, pas beli tiket misalkan hanya 1.000 ya, maka dia berhak mengambil 1.000 saja. Bayarnya 50.000 saja, nggak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu dianggap riba. Kecuali kalau dia miskin, tidak punya biaya, misalkan boleh, tidak masalah. Ngambil lebih tidak masalah. Ya. Tapi kalau uangnya berlebih, ya, bahkan uangnya tidak terpakai, ya ngapain pakai uang syubhat? Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, ya, dalam artian miskin, ya, mungkin untuk biaya harian masih ada, tapi untuk biaya berobat, ya, untuk saat itu misalkan, berarti teranggap waktu itu mungkin dia masuk kategori miskin, mungkin. Karena berobat buat dia ketika itu mungkin sudah tingkatan darurat, sehingga masuk kebutuhan pokok. Sehingga pas hari itu, pas bulan itu dilihat kebutuhan pokok dia itu berapa. Kalau misalkan kebutuhan pokok dia di hari itu, di bulan itu 10 juta, dia punya pemasukan 7 juta, berarti masih miskin. Kalau dia miskin, berarti masih boleh ngambil lebih. Masih boleh ngambil lebih. Nah, makanya fakir miskin itu jamaah akan berbeda-beda waktu dan tempatnya, waktu dan keadaannya. Ya, pokoknya gini, kalau dia miskin, ketika itu silakan boleh ngambil lebih. Tapi kalau dia termasuk orang yang kaya raya, maka tidak boleh ngambil lebih dari apa yang pernah disetorkan, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, demikian ya Mas Ali. Mudah-mudahan kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung kajian pada sore hari ini.
beberapa informasi terkait dengan kajian insya Allah akan dan di sini kami itu kajian yang biasa yang mantapnya kami dan senang besok kami itu kemudian untuk bagi jemaah masih bertanya bisa mendapatkan buku informasinya kan insya Allah akan bacakan pada setiap kajian yang kami selenggarakan semacam ini kalau boleh bisa jawab masuk mulai bisa ikut tersebut. Dan mohon maaf bila yang ada di pada suatu hari ini yang kurang dengan yang kita coba dan bagi doa semoga yang kita bersama pada suatu hari ini Allah Allah ini doa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang udah lama harus 2 pekan dulu banget lagi tuh tahu manut arahan bisa polisi memang harus ya kan gilirannya biar pengajarnya juga punya pengalaman Tapi ini pulang itu emang iya emang udah jatahnya udah karena kan di rolling terus